Kali ini saya akan bercerita tentang kisah pendakian saya dan teman-teman ke Gunung Ciremai yang menurut saya sangat berbeda, penuh misteri dan beberapa kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya kami berencana mendaki Gunung Ciremai lewat jalur Apui, tapi kami mendapat info bahwa jalur ini untuk sementara ditutup karena wabah COVID-19 pada saat itu. Akhirnya kami memutuskan untuk lewat jalur Palutungan yang sudah dibuka untuk pendaki dari luar daerah Kuningan dan Majalengka. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk pendakian. Kami berkumpul di salah satu rumah teman yang berada di Kuningan. Setelah lengkap semua 12 orang, kami pun langsung berangkat menuju base camp Palutungan. Selama di perjalanan kami diperlihatkan pemandangan di sekitar Gunung Ciremai. Sungguh pemandangan yang indah dan mempesona yang membuat kita berhenti di pinggir jalan lalu mengabadikannya dengan kamera. Setelah itu kami segera melanjutkan perjalanan lagi dan akhirnya sampailah kami di base camp. Setelah melakukan registrasi dan pengecekan barang-barang, kami pun mulai pendakian sekitar jam 9 pagi. Seperti biasa, saya selalu membawa kamera untuk merekam di setiap pendakian. Memang rencananya pendakian kali ini saya akan membuat video dokumentasi. Kurang lebih jam 12 siang kami sampai di pos 1 Cigowong. Di sini kami beristirahat cukup lama untuk mengisi ulang air sekaligus sholat zuhur. Jam 1 kami mulai melanjutkan pendakian lagi dan dari sinilah beberapa kejadian aneh mulai terasa. Saat menuju pos 2 saya merekam sebuah video, di mana di sana terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalur pendakian, tetapi ketika di saat menekan tombol record, saya merasa ada sesuatu yang tak enak di hati. Ketika mengarahkan kamera ke arah TEK yang sedang melewati pohon besar tumbang tersebut, diikuti Leni yang berada di paling belakang. Karena perasaan tersebut saya buru-buru mengakhiri rekaman. Setelah itu tiba-tiba kabut yang lumayan tebal turun dan menghalangi jarak pandang. Kami pun terpaksa istirahat sejenak. Setelah kabut semakin tipis kami melanjutkan perjalanan lagi. Memang suasana pendakian ketika itu sangat sepi. Mungkin ini karena efek dari COVID-19 dan juga pembatasan kuota pendakian. Ditambah lagi dari luar kota harus melampirkan surat bebas COVID. Mungkin ini yang membuat para pendaki lain agak malas untuk melakukan pendakian. Setelah kami melewati pos 3, hal aneh terjadi pada kamera saya, di mana tiba-tiba kamera saya tidak bisa merekam video. Lalu saya mencoba copot baterainya dan dimasukin lagi, tetapi tetap sama saja, tidak bisa merekam. Indikator baterainya juga tiba-tiba naik turun. Saat itu saya berpikir mungkin karena kondisi cuaca yang dingin berpengaruh pada baterainya. Ketika sampai di pos 4 saya langsung memasukkan kamera ke dalam tas dan melepas baterainya. Di sini kami pun berhenti sejenak untuk istirahat dan makan siang. Kondisi saat itu masih berkabut dan suasana pun terasa sepi banget. Setelah istirahat dan makan siang, kami pun melanjutkan pendakian lagi dan akhirnya sekitar jam 5 sore sampai di pos 6 Pesanggerahan. Seperti biasa kami langsung mendirikan tenda, memasak untuk makan malam dan bercanda sembari menikmati secangkir kopi panas di tengah dinginnya udara malam. Setelah makan malam, kami segera beristirahat. Malam pun semakin larut dan suara angin kencang yang menghantam pepohonan membuat suasana begitu mencekam. Kami pun tertidur. Tepat jam 3 alarm berbunyi, kami semua langsung bangun. Setelah siap-siap dan masak air hangat serta makan beberapa cemilan, kami pun bersiap ke puncak. Sebelum berangkat kami berdoa bersama. Setelah berdoa, kami pun memulai perjalanan. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan mulai kelihatan. Pagi telah tiba. Dengan susah payah sambil sedikit merangkak akhirnya kami sampai juga di pos terakhir, yaitu Goa Walet. Cukup lama juga kami beristirahat di Goa Walet karena menunggu teman-teman kami yang masih berada di bawah. Sambil menunggu saya mengeluarkan kamera dan mengambil beberapa foto. Beruntung kamera masih bisa nyala dan merekam video setelah kejadian kemarin yang membuat kamera saya error. Tapi tak lama kemudian baterai kamera saya yang tadinya penuh langsung drop dan hanya sisa 1 bar saja dan gak bisa lagi buat motret padahal belum muncul tanda baterai habis daya. Akhirnya saya ambil baterai cadangan untuk menggantinya, tapi setelah saya ganti baterai, kamera saya kembali error di mana pas ganti baterai indikator dayanya masuk full tapi pas baru motret sekali, langsung drop dan gak bisa buat motret lagi. Saya langsung geleng-geleng kepala. Saat itu saya berpikir mungkin karena baterainya kedinginan sehingga cepat drop. Setelah rombongan sudah lengkap, barulah kami melanjutkan perjalanan lagi dan kami sampai puncak sekitar jam setengah 8 di mana matahari sudah begitu terik.
Sesampainya di puncak kita langsung disambut dengan angin kencang. Beruntung cuaca saat itu cerah. Setelah puas, sekitar jam 10 kami pun turun. Di saat turun inilah kejadian aneh kembali terjadi lagi di rombongan kami. Pertama lebah merah terus mendekati kami sejak dari pos 6. Lebah tersebut terus-terusan terbang di dekat kami. Meskipun kadang terbang menjauh tapi tak lama kemudian ia kembali lagi. Padahal biasanya di Ciremai kami akan didekati oleh lebah hitam di jalur pendakian, yang menurut penduduk setempat lebah hitam tersebut jangan diganggu atau diusir karena mereka percaya bahwa lebah hitam tersebut adalah jelmaan prajurit. Tapi kali ini malah si lebah hitam sama sekali tak terlihat baik sejak pendakian maupun turun dan yang sering menghampiri adalah lebah merah. Entah dia juga merupakan jelmaan para prajurit dari kerajaan gaib di Gunung Ciremai atau bukan, tapi yang jelas dia seolah-olah menggantikan peran si lebah hitam. Tak hanya lebah merah tersebut, ada keganjilan lainnya yang saya rasakan. Tepatnya setelah melewati pos pesanggerahan lama, di sana kami bertemu dengan beberapa pendaki yang sedang memasak setelah turun dari puncak. Namun setelah melewati mereka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengikuti kami di belakang. Saat itu kami memang berjalan pelan sekali tapi anehnya orang itu tidak mau menyalip kami. Padahal kalau pendaki biasa dia bakalan nyalip atau paling gak sekedar untuk menyapa. Saya sempat berpikir mungkin orang tersebut hanya ingin cari spot buat buang air, tapi pikiran tersebut terbantahkan karena orang itu mengikuti kami lama sekali. Saat azan zuhur terdengar maka kami menghentikan perjalanan sejenak sampai azan selesai dan orang misterius tersebut juga mengikuti kami berhenti sejenak, namun masih tetap memalingkan mukanya saat kami memperhatikannya. Setelah azan zuhur usai kami mulai bergerak lagi menelusuri jalur pendakian. Ketika saya menoleh ke belakang ternyata orang misterius tersebut sudah tak terlihat lagi. Tidak lama kemudian sampailah kami di pos 6 pesanggerahan dan kami pun mulai menyiapkan makan siang serta bongkar tenda dan beres-beres untuk turun. Usai makan siang dan beres-beres, kami pun berdoa bersama dan mulai turun. Selama perjalanan turun juga terjadi beberapa kejadian aneh di mana saya melihat akar-akar di pinggir jalur pendakian menyerupai wajah seorang anak kecil atau boneka. Saya berpikir hal itu mungkin karena efek kabut yang mulai turun lagi dan juga rasa lelah. Namun ketika saya melihat lagi ke arah akar-akar tersebut, seolah dalam hati saya merasakan bahwa di sana ada sesuatu selain manusia. Tak hanya akar tersebut, di turunan sebelum sampai di pos 4 saya juga melihat adanya kayu pohon kecil yang tumbang menyerupai kepala naga. Awalnya sempat biasa saja, mungkin juga hanya penglihatan sejenak. Namun setelah dilihat dengan seksama memang mirip sekali dengan kepala naga atau ular. Padahal saat pendakian saya tak melihat kayu yang ujungnya seperti kepala naga tersebut. Bahkan saya mengamati sampai di mana ujung kayu kepala naga tersebut. Dan anehnya itu hanya pohon kecil dan ukurannya itu seperti tubuh ular sanca. Pohon tersebut roboh menimpa jalur pendakian tapi ujungnya malah melengkung ke atas seperti ular kobra yang patahan ujungnya menyerupai kepala naga atau ular. Melihatnya membuat bulu kuduk saya berdiri karena takutnya pas kami lewat malah dia matok kayak ular. Akhirnya kami sampai di pos 1 sekitar jam 4 sore. Kami pun istirahat sejenak dan sholat. Usai sholat, kami langsung melanjutkan perjalanan. Saat itu di pos hanya tinggal rombongan kami. Karena kaki sudah mulai lelah akhirnya perjalanan turun ke base camp pun semakin lambat. Saat itu saking lelahnya, saya pun duduk di trek sebentar untuk minum. Tapi tiba-tiba perasaan saya di belakang seperti ada yang melihat. Setelah saya nengok tak ada siapapun, sedangkan suasana semakin gelap karena hari sudah mulai menjelang maghrib. Di tengah perjalanan azan maghrib pun terdengar dan kami memutuskan untuk berhenti sejenak sampai azan selesai. Namun sebelum azan maghrib berkumandang kami seolah diikuti oleh lutung yang melompat dari pohon ke pohon di atas jalur pendakian. Tak hanya itu, si lutung pun mengikuti kami sejak berjalan di bawah hutan pinus di dekat pos 1. Namun setelah azan maghrib berkumandang si lutung yang berada tepat di atas kami tiba-tiba pergi. Kami pun melanjutkan perjalanan setelah azan maghrib selesai, ditemani dengan langit yang mulai gelap. Waktu itu perjalanan baru setengah, antara pos 1 ke pintu rimba atau gerbang lutung jalur Palutungan. Setelah melewati persimpangan antara jalur pendakian dan jalur evakuasi tiba-tiba saya merasa ada sesuatu di belakang kami. Di hati saya dan secara refleks ditambah dengan perasaan cemas saya langsung menengok ke belakang dan ternyata tak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, setelah semuanya berbelok, tiba-tiba ada bunyi sepatu dan lonceng khas pendaki yang terdengar dari belakang kami.
Ternyata memang saya melihat seorang pendaki, dia sendirian dan anehnya yang saya lihat sekilas mukanya terlihat pucat dan tubuhnya seperti glowing mengeluarkan cahaya keputihan. Saat itu saya merasa ada yang aneh dengan pendaki tersebut dan saat kami mengambil jalur belok dia tetap lurus, lalu menghilang begitu saja setelah melewati pohon di depannya. Saya semakin cemas, mengingat Gunung Ciremai memang memiliki segudang misteri. Kemudian kami pun tak bisa lagi melihat kedua pendaki yang tadi. Mereka sudah jauh meninggalkan kami. Langit semakin gelap ditambah dengan pepohonan tinggi dan semak di sisi kanan dan kiri jalur membuat suasana semakin mencekam. Perjalanan kami pun semakin lambat karena teman yang paling depan tak ada penerangan. Hanya saya yang membawa headlamp, dan saya menyinari jalur dari paling belakang. Karena itu, saya pun menyuruh rombongan untuk menyalakan lampu senter handphone. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan langit yang semakin pekat dan gelap ditemani suasana yang semakin mencekam. Kami berjalan di antara semak-semak yang menutupi kiri kanan jalur. Suasana tambah mencekam setelah saya mendengar suara kresek-kresek, seperti ada sesuatu yang melintas membelah semak-semak dari sisi kiri ke sisi kanan tepat di belakang saya. Awalnya saya mengira suara itu berasal dari gesekan celana dengan semak-semak yang menutupi jalur. Tapi ternyata suara tersebut membelah jalur ditambah lagi suara tersebut berjarak sekitar 3 meter di belakang saya, dan saya hanya menerka-nerka, mungkin sepertinya hanya macan kumbang atau yang sejenisnya. Karena menjurus ke sana saya tak henti-hentinya memanjatkan doa dan menyuruh semuanya untuk mempercepat langkahnya karena hari sudah semakin gelap, dan ternyata tak hanya saya saja yang mengalaminya, teman saya yang berada di depan katanya juga melihat sesuatu di jurang yang berada di sisi kiri kami. Seolah mengikuti kami, akhirnya kami sampai di turunan batu yang menandakan saatnya berganti ke jalur besar di hutan pinus. Suasana mencekam pun semakin menurun karena sudah dekat dengan pintu rimba. Jalur yang kami lalui pun sangat besar dan luas, seolah terbebas dari kekhawatiran akan suara kresek-kresek terjadi sebelumnya. Baru berjalan beberapa langkah, azan Isya pun berkumandang dan seperti biasa kami berhenti sejenak menunggu azan selesai sembari istirahat. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang ada untuk segera sampai ke base camp. Setelah 15 menit berjalan kami pun sampai di sebuah pondok kecil yang menjadi tempat pemeriksaan tiket pendakian. Namun di sana tak ada siapapun. Kami pun melanjutkan langkah yang sebentar lagi sampai di gerbang lutung atau pintu rimba. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di base camp. Setelah itu kami segera melakukan check-out dan pemeriksaan sampah serta mengambil jatah makan. Setelah itu kami pun meninggalkan base camp dan berkumpul di rumah teman kami yang berada di Kuningan. Sebagai orang Kuningan tentu saja teman kami ini sudah tahu bagaimana Gunung Ciremai dan misteri yang ada di dalamnya. Makanya saat jam 5 sore, ketika kami belum sampai ke base camp Palutungan, itu pasti terjadi sesuatu dan nyatanya, memang ada hal-hal aneh yang terjadi. Selama di rumah beliau kami saling berbagi cerita soal kejadian yang dialami selama pendakian hingga turunnya.